Ya, shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin memberikan sebuah tema yaitu 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Ada 7 perkataan Yesus sebelum ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Perjuangan Yesus itu di muka bumi itu 33 tahun dia menjalani hidupnya, 3,5 tahun pelayanan di bumi, dan pada endingnya adalah mati di atas kayu salib. Yesus datang ke dunia ini dengan sebuah misi, yaitu untuk menebus dosa manusia. Ingat peringatan Jumat Agung, ingatlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia telah rela mengosongkan dirinya sebagai hamba hingga taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itu dapat kita baca di Filipi 2 ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Maksudnya dari ayat ini ialah arti kata mengosongkan diri berarti kenosis dalam bahasa Yunaninya, yaitu Tuhan telah mengosongkan dirinya sebagai hamba yang mau melayani bagi sesamanya. Dia dalam keadaan sebagai manusia, dia mau rela taat kepada Bapa hingga mati di atas kayu salib. Ingat malam Getsemani dan Jumat Agung itu adalah satu momentum besar di mana di Taman Getsemani Tuhan itu berdoa agar cawan murka, cawan penderitaan yang dari Bapa itu lalu daripadaku. Tapi Yesus itu bilang gini, Tuhan, apapun yang kamu kehendaki terjadilah menurut perkataanmu. Dan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ingat kata-katanya, ia mengambil roti. Sesudah itu dia memecah-mecahkan roti tersebut, membagi-bagikannya di para murid. Nah, itu menjadi suatu momen di mana kita memperingati dan memaknai pengorbanan Kristus. Oke, saya lanjutkan. Kita langsung masuk ke 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Setelah momen Jumat Agung, ingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita dapat belajar satu hal, bahwa kita harus benar-benar menghayati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan inilah bukti 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan inilah 7 perkataan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Yaitu tercatat di Lukas 23 ayat 34. Yang kedua, Lukas 23
ayat 43 yang mengatakan bahwa sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Maksudnya ini ayat ini adalah waktu itu ada dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dan perkataan ini itu sering dan itu seringkali diucapkan oleh Barnabas waktu bersama dengan Yesus. Dia berkata seperti ini. Si Barnabasnya berbicara begini. Sesungguhnya Tuhan ingatkan aku akan bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Jadi ingatkan akan aku. Nah, di momen-momen seperti inilah perkataan Yesus itu di kayu salib sungguh amat besar, saudara. Yang mengingatkan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah bukti kesetiaan Tuhan terhadap umat manusia. Itu ia telah mengosongkan dirinya sebagai hamba. Dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itu karena dia membuktikan rasa cintanya terhadap kita. Di dalam Roma 5 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani untuk mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Ingat satu kata ini di Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Dalam konteksnya adalah tetelestai, sudah selesai. Tetelestai sendiri itu adalah bahasa Yunani yang mengatakan bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib, penderitaan via dolorosanya Yesus itu sudah selesai di atas kayu salib. Nah, kita sebagai umat percaya, kita dapat belajar bahwa kita harus tetap menghayati pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menandakan bahwa cinta kasihnya Tuhan terhadap kita. Oke, bagian yang ketiga di dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 30. Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibu, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu menerima dia di dalam rumahnya. Inilah perkataan Yesus sebelum menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dia berbicara seperti ini supaya Rasul Yohanes ini menganggap Maria itu sebagai ibunya sendiri. Karena gini, intinya Tuhan itu menyatakan kasih-Nya kepada dunia supaya
supaya kita memperoleh jalan keselamatan yang sejati di dalam Kristus. Karena keselamatan yang sejati adalah hidup di dalam hadirat Tuhan. Ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genap yang ada tertulis di atas kitab suci, yaitu aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Jadi lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi sebelum perkataan tetelestai itu berbunyi, dia berbicara bahwa aku haus. Jadi di momen-momen saat itu, kalau membayangkan Yesus di atas kayu salib itu sangat-sangat begitu drastis parahnya. Ingatlah saudara, pengorbanan Kristus di atas kayu salib membuktikan kasih, sekali lagi kasih terhadap dunia ini, agar umat percaya itu menerima keselamatan dan hidup yang kekal di dalam nama Yesus. Oke. Bagian yang keempat, Matius 27 ayat 46, Markus 15:34, dan Mazmur 22. Ini adalah satu fundamental bahwa Yesus waktu dia di atas kayu salib, dia berseru kepada Bapa tepat jam 3 petang. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari situ perasaan Yesus itu sangat di pressure, ditekan habis-habisan. Kenapa Bapak itu meninggalkan Yesus? Padahal dia sendiri adalah Tuhan. Gitu loh saudara. Dia dan Yesus adalah satu, di mana Yesus sendiri adalah jalan keselamatan itu. Dan Eli, Eli, lama sabachthani ini adalah satu momen di mana Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Padahal dia adalah Bapa yang mau mengorbankan dirinya bagi umat percaya demi penebusan dosa umat manusia, agar memperoleh kehidupan yang kekal. Oke. Yohanes 19 tadi yang sudah saya bahas tadi itu menandakan bahwa sebelum
Tetelestai itu berbunyi, Yesus itu haus. Ya, haus. Dia merasa ya wis haus karena capek menggotong kayu yang berat sekali menapaki Via Dolorosa. 14 stasi Via Dolorosa itu sungguh-sungguh sangat berat bagi Yesus. Ingat pengorbanan Kristus lah saudara ya, agar kita dapat mengerti bahwa hidup kekristenan yang sesungguhnya adalah tetap menemukan hadirat Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang ketujuh, 5, 6 sudah saya bahas. Ya. Sekarang yang terakhir, yang ketujuh. Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Setelah itu mengatakan tetelestai, sudah selesai. Jadi sejarah kehidupan manusia itu dimulai dari salib. Jadi ingatlah saudara bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib membuktikan kasih kepada kita sebagai umat percaya agar memperoleh hidup yang selalu menemukan hadirat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap momen cerita kehidupan kita Tuhan itu sudah tahu. Kita harus menikmati setiap proses kehidupan kita agar kita mau berjuang hidup mempunyai karakter Kristus di atas mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan kita. Jadilah dampak saudara, agar hidup kita itu memberikan manfaat bagi orang di sekitar, yang kita tularkan sebagai aura yang positif bagi kalangan kita sekalian. Jadi menjadi dampak yang baik. Ingatlah bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib membuktikan kasihnya kepada umat percaya agar kita memperoleh keselamatan yang sejati dengan cara encounter with God dan intimacy with God itu terjadi dalam kehidupan kita, dan hidup yang terus memberikan aura positif. Oke saudara, demikian. Tuhan memberkati. Amin.